Bagi Cina, politik itu bisnis dan bisnis itu perang. Pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru, memicu berbagai reaksi banyak negara dan khususnya Cina. Trump menerapkan tarif impor 10% terhadap negara asing di dunia yang memperdagangkan produk ke Amerika Serikat. Tarif universal 10% ini berlaku efektif mulai hari Sabtu 5 April 2025 yang lalu. Menurut Trump, tarif impor merupakan respon terhadap tindakan yang diambil negara-negara lain dalam membatasi ekspor produk dari Amerika Serikat. Saat itu, Gedung Putih mengumumkan pengenaan tarif 34% terhadap impor dari Cina. Tak lama kemudian, pemerintah Cina membalas dengan memberlakukan tarif yang sama terhadap barang-barang asal Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Perdagangan Cina mengatakan negaranya akan mengambil langkah balasan untuk melindungi hak dan kepentingan negaranya jika Amerika Serikat meningkatkan kebijakan tarif. Cina akan berjuang sampai akhir jika pihak Amerika Serikat bersikeras berjalan di jalur yang salah, kata juru bicara tersebut pada hari Selasa 8 April yang lalu, seperti dikutip Xinhua Net. Atas tanggapan Cina tersebut, Trump semakin ngamuk dan menerapkan Cina dengan tarif impor 104%. Perang bisnis baru dimulai dan genderang perang dagang telah ditabuh oleh Donald Trump terhadap beberapa negara, khususnya Cina. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Strategi apa yang akan diterapkan Amerika dan Cina? Atau justru akan menjadi perangkap diri sendiri bagi Trump atau Amerika Serikat? Kita tunggu dinamika perkembangannya. Siapa yang perkasa? Realitas, fakta, dan data menunjukkan bahwa Cina adalah entitas ekonomi yang paling dinamis dengan pertumbuhan di atas rata-rata perairan negara-negara besar di dunia. Cina adalah the emerging superpower. Hal ini dikarenakan Cina meraih prestasi ekonomi yang sangat luar biasa. Melihat fenomena Republik Rakyat Cina saat ini, jangan hanya dilihat Cina sebagai negara, tapi lihatlah para diaspora etnis Cina yang tersebar di seluruh dunia yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan Cina. Para pengamat memperkirakan 60% investasi asing di daratan Cina ini dibawa oleh para pengusaha keturunan Cina. Tanpa orang-orang keturunan Cina seperti Mukhtar Riyadi atau Sudono Salim dari Indonesia, Robert Kwok dari Malaysia, atau Karun Pokpan dari Thailand, tidak banyak modal yang akan masuk ke daratan Cina untuk investasi. Bagi Cina, politik itu bisnis, bisnis itu perang. Kalau pasar adalah medan perang yang mengharuskan strategi dan taktik, Sun Tzu menulis ajaran suci ini. Serang mereka di saat mereka tak menduganya, di saat mereka lengah. Haluslah agar kau tak terlihat, misteriuslah agar kau tak teraba, maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Kita bisa melihat bahwa ajaran Sun Tzu telah membantu para politisi dan para pedagang atau bisnismen Cina membuat bingung dan memanipulasi rekan-rekan politisi atau bisnis
dari negeri lain di arena global atau internasional. Gunakan mata-mata dan pengelabuan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan. Kalau segala peralatan manusia berupa pengintaian, penipuan, dan pengelabuan sudah ada dan berjalan lancar, maka kata-kata Sun Tzu itulah jaring surgawi. Menurut Sun Tzu, menang itu sangat penting, tapi seni perang adalah menang tanpa bertempur. Sun Tzu tak pernah bicara tentang aturan yang adil atau suatu tingkat lapangan permainan. Semua orang berkata menang di medan tempur itu baik, padahal tidak. Jenderal yang memenangkan setiap pertempuran bukanlah jagoan sejati. Membuat musuhmu kalah tanpa bertempur itulah kuncinya. Lebih baik menjaga keutuhan negeri daripada menghancurkannya. Mengalahkan lawan tanpa bertempur itulah puncak kemahiran. Kalau pertempuran tak bisa dihindari, maka segala tipu daya dan kelicikan haruslah digunakan untuk mengelabui, membikin jengkel, dan membingungkan musuh sebelum menjatuhkan pukulan kepadanya. Ada saatnya untuk menggencarkan kekuatan. Semua kemungkinan lain harus lebih dahulu diupayakan mati-matian, termasuk berbalik dan lari. Tak ada kelompok yang lebih efektif dalam menerapkan gagasan-gagasan Sun Tzu dalam kehidupan sehari-hari, dalam strategi politik, dagang, dan operasi bisnis, dan untuk menjaga kelangsungan hidup sendiri daripada Cina rantau yang selalu dibidik oleh Timur dan Barat, khususnya menghadapi perang bisnis dengan Amerika Serikat. Efektivitas ajaran dan strategi Sun Tzu akan diuji. Salah satu kasus dan bukti nyata ditunjukkan oleh Cina rantau dalam menguasai bumi Nusantara dengan menggunakan ajaran dan strategi Sun Tzu. Data menunjukkan bahwa sebelum krisis tahun 1992 sampai dengan 1996, sebanyak 30 top konglomerat, 25 konglomerat diantaranya adalah keturunan Tionghoa, menguasai 52% aset, 42% equity, dan 57% utang. Pada periode krisis pada tahun 1997 sampai dengan 1998, mereka menguasai 30% aset, 31% equity, dan 40% utang. Sedangkan setelah krisis tahun 1999 sampai dengan 2001, 30 top konglomerat menguasai 61% aset, 57% equity, dan 66% utang. Saat ini penguasaan bisnis konglomerat keturunan Tionghoa masih kuat, baik melalui kepemilikan secara langsung, perusahaan acting atau nomine, ataupun pemain baru. Apalagi saat ini banyak konglomerat keturunan Tionghoa yang pernah membawa pergi uangnya ke luar negeri telah kembali ke Indonesia melalui kendaraan perusahaan asing. Mereka tetap jalan dan menggurita dengan modal sendiri, malah tanpa bergantung lagi kepada bank. Kepada Sun Tzu lah mereka berutang atas keberhasilan mereka menguasai Nusantara. Ajaran dan nasihat-nasihat Sun Tzu merupakan pelajaran bagi Cina bahwa mereka harus belajar menapaki jalan yang terjal. Mereka menjadi sangat mahir dan lihai dalam penyamaran,
dengan cara-cara yang halus, tanpa terasa, dan tak dapat diduga. Nusantara telah dikuasai. Perilaku ekonomi keturunan Cina di Republik Indonesia selalu punya ciri yang sama persis dalam menguasai ekonomi global. Budaya Cina menganggap bisnis sebagai medan perang. Mereka menggunakan seni berperang Sun Tzu untuk menguasai negara sasaran, termasuk Amerika Serikat. Apakah ajaran dan strategi seni berperang Sun Tzu berhasil untuk menundukkan Amerika Serikat? Kita tunggu perkembangannya.